Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Nah, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, selamat belajar kembali bersama Kak Ulum ya, anak. Nah, kali ini sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ayo anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo dipimpin oleh siapa ya? Andi, silakan pimpin berdoanya. Ya, alhamdulillah. Semoga dari berdoa tadi kita diberi kesehatan. Nah, sebelumnya anak-anak, kakak absen terlebih dahulu ya sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada pagi hari ini. Andi, hadir ya. Abi, hadir. Rangga, oh kenapa kok sakit? Oh sakit. Sakit demam ya. Ya, semoga teman kita Rangga semoga akan sembuh. Ayo mari kita berdoa bersama-sama, semoga Rangga diberi kesembuhan ya anak-anak ya. Oke? Ya. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Nah, semoga Rangga diberi kesembuhan, semoga cepat sembuh. Nah, ayo anak-anak, sebelum belajar kita mulai, coba anak-anak nyanyikan balonku ada 5. Siapa yang mau maju terlebih dahulu? Oh ya, silakan. Adit. Dari situ saja gak apa gitu yang maju. Nah, bagus. Balonku ada 5. Nah, sebelum kita masuk pada pelajaran pada pagi hari ini, siapa yang tahu anak-anak? Kita kemarin telah belajar tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Tentang apa? Ayo, siapa yang tahu? Adit? Dina? Ayo apa? Jangan malu-malu. Ayo. Ayo silakan. Oh ya, silakan Adit. Ya benar, tentang ketabahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam berdakwah. Nah, saatnya kita akan belajar tentang kepribadian. Nah, siapa yang menjadi suri tauladan anak-anak? Siapa? Nabi Muhammad. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kepribadian Nabi Muhammad. Nah, Anda harus tahu sikap Nabi Muhammad seperti apa. Nah, siapa yang sudah tahu? Siapa? Oh, belum ya Pak. Coba anak-anak praktekkan ketika anak-anak pergi ke sekolah, salim sama orang tua tidak? Salim. Nah, itu menghormati orang yang lebih tua itu adalah termasuk kepribadian Nabi Muhammad. Jadi ingat anak-anak, menghargai yang lebih tua dan menghormati yang lebih tua dan menghargai yang lebih muda. Nah, itu adalah sikap kepribadian Nabi Muhammad. Nah, silakan anak buka halaman 51. Bab 2 ya anak-anak ya, tentang kepribadian Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nah, sebelum kakak mulai, siapa yang ingin membaca? Nah, silakan, Dina. Nah, itu anak-anak. Nabi Muhammad mempunyai tugas sebagai syahidun. Pertama adalah syahidun. Yang kedua, mubasyiron. Yang ketiga, nadhiron. Jangan pakai dal anak-anak ya, dal. Nadhiron. Lalu yang nadhiron. Nah, lalu yang keempat, sirojan. Ingat-ingat, sirojan. Jim ya anak-anak. Aja. Ingat-ingat, makhluk julurnya ada. Aja. Jim, jangan sampai keluar nafasnya. Nah, itu anak-anak. Nah, ayat yang menerangkan tentang Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam itu ada pada Quran surat Al-Ahzab ayat 45 sampai 46. Yang berbunyi gini anak-anak. Ya ayuhan nabiyyu. Hai nabi. Wahai nabi. Ya ayuhan nabi. Ayo anak-anak, artikan ya ayuhan nabiyyu.
hai Nabi, wahai Nabi. Atau kalau bahasa gaulnya gini, hai Nabi, apa ya? Menyelo atau memanggil, hai Nabi. Inna arsalnaka, inna sesungguhnya, arsalnaka kami mengutusmu, arsalnaka kami mengutusmu, syahidan untuk menjadi saksi, wa mubasyiron dan pembawa kabar gembira, wa nadhiron dan pemberi peringatan. Ingat anak-anak, syahidan adalah menjadi saksi, lalu mubasyiron adalah membawa kabar gembira, dan nadhiron adalah pemberi peringatan. Itu ingat anak-anak. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhiran. Nah, lalu selanjutnya wada'iyan ilallah, wada'iyan ilallah. Mohon maaf, tidak ilah tapi ilallah. Wada'iyan ilallah. Dan untuk menjadi penyeru kepada agama, kepada biidnihi, kepada agamanya siapa anak? Agama Allah. Biidnihi, kelawan agama ini Gusti Allah. Nah, wasirojan dan dengan izinnya, wasirojan dan dengan izinnya, muniron dan sebagai cahaya yang menerangi. Itu adalah arti-arti setiap kalimat. Ingat-ingat, ayo Doni, jangan bermain sendiri, ya. Oke. Ya anak-anak ya, dilihat halaman 51 tadi ya anak-anak. Nah, itu kalau ayatnya lengkapnya gini, dengarkan ya, dengarkan kakak. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, sesungguhnya kami mengutusmu untuk menjadi saksi, pembawa kabar gembira dan memberi peringatan, dan untuk menjadi penyeru kepada agama Allah. Dengan izin siapa? Dengan izin Allah dan sebagai cahaya yang menerangi. Itu anak-anak, ingat-ingat ya. Dihafalkan loh. Besok minggu depan kakak tes satu-satu ya. Ingat-ingat. Quran surat Al-Ahzab ayat 25 sampai 40. Nah, itu anak-anak. Nah, setelah itu kita melanjut ke pengertiannya. Syahidan. Syahidan artinya adalah menjadi saksi. Besok di hari akhir Nabi Muhammad akan menjadi saksi umatnya di hadapan Allah. Besok di hari kiamat atau di hari akhir, mohon maaf, di hari akhir nanti Nabi Muhammad akan menjadi saksi. Sangat jelas di sini. Di dalam Al-Quran telah diterangkan. Arsalnaka syahidan. Syahidan. Nah, teman-teman. Dan lalu mubasyiron artinya pemberi kabar gembira. Nabi Muhammad memberi kabar gembira kepada orang yang beriman bahwa mereka kelak akan masuk surga jika menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Benar. Coba siapa yang kemarin puasanya bolong, angkat tangan. Ayo siapa? Bulan tahun depan harus tidak boleh bolong ya, Dina. Nah ya, itu adalah pembawa kabar, pemberi kabar gembira. Lalu yang ketiga ada nadhiron, adalah pemberi peringatan. Nah, Nabi Muhammad memberi peringatan seperti apa sih kak kepada orang-orang yang tidak beriman? Kenapa kok diberi peringatan kak? Enggak. Karena orang-orang yang beriman itu diberi peringatan agar mereka masuk pada ajaran yang benar. Nah, walaupun ketika sudah Islam, tapi ketika melenceng diingatkan. Nah, memberi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman, kelak akan masuk neraka. Kalau orang-orang yang beriman nanti akan masuk neraka karena tidak mau menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, itu anak-anak. Lalu da'iyan ilallah artinya adalah penyeru kepada agama Allah. Nabi Muhammad menyeru kepada umatnya untuk memeluk dan menjalankan syariat agama Islam. Ingat-ingat teman-teman, anak-anak, ingat-ingat. Da'iyan ilallah. Nah, nanti kakak tanyai satu persatu ya artinya. Nah, dan wasirojan muniron. Nah, di sini sirojan muniron sebagai sifat. Nah, sirojan muniron artinya cahaya yang menerangi. Allah memberikan tugas kepada Nabi Muhammad seperti untuk menerangi umat manusia dan ajaran. Seperti Pak Guru ini. Pak Guru memberikan tugas kepada anak-anak agar mengerjakan PR. Nah, setelah mengerjakan PR, nanti anak-anak mendapatkan nilai.
Nah, nilai akan diketahui oleh orang tua. Nah, itu orang tua. Kalau nilainya bagus, orang tua senang. Kalau nilainya jelek, orang tua tidak senang. Dan seperti itu. Nah, ketika Pak Guru telah memberikan tugas pada anak-anak, ketika tugas itu dilakukan, berarti anak-anak beriman. Kalau tidak, berarti anak-anak tidak beriman. Nah, tadi ada yang masuk surga dan masuk neraka. Nah, seperti itu anak-anak. Lalu, selanjutnya, nah itu tadi sudah dari Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayo, siapa yang mau menyebutkan ada berapa tadi? Siapa? Oke, zina. Ada berapa? Ada 5. Siapa yang berani menyebutkan? Siapa? Aisyirot. Saidan, betul. Kedua, Mubasyiron, betul. Ketiga, Nadiron, betul. Keempat, Da'iyat ilallah, betul. Yang kelima, Sirojan Muniron, betul. Nah, tepuk tangan buat Siron. Nah, itu teman-teman. Itu Nah, selanjutnya anak-anak, sifat-sifat mulia Nabi Muhammad dan sahabat ketika berdakwah. Nah, ada berapa sih sifat mulia Nabi Muhammad ketika berdakwah? Yang ada berapa? 4. Yang pertama, siddiq, amanah, tabligh, fatona. Nah, ayo siapa yang bisa menyebutkan satu per satu dan menjelaskan hari-hari siddiq, amanah, tabligh, fatona anak-anak? Ayo silakan sambil Pak Guru membersihkan ini. Ayo siapa? Ayo. Siddiq artinya jujur dan benar. Anak-anak harus jujur, jangan bohong sama orang tuanya. Disuruh sekolah tidak mau sekolah, malah bermain sama temannya. Nah, itu tidak boleh. Nah, harus jujur. Jadi belajar dengan sungguh-sungguh itu termasuk mencerminkan sikap atau sifat Nabi Muhammad. Lalu amanah. Nah, ketika diberi tanggung jawab harus amanah. Nah, jangan berkhianat. Nah, itu kan. Tapi mustahil beliau bersifat hianat yang berarti mengkhianati amanah. Hal tabligh. Nah, mengandung arti menyampaikan. Nah, Nabi Muhammad itu menyampaikan, berkewajiban menyampaikan perintah dan larangan Allah. Mustahil beliau bersifat kitman, yang berarti menyembunyikan perintah dan larangan Allah. Nah, lalu fatona. Fatona adalah bijaksana dan cerdas. Nabi Muhammad dengan bijaksana dan cerdas mengatasi setiap permasalahan yang dihadapi umatnya. Mustahil Nabi bersifat baladah, bodoh. Ingat-ingat. Oke anak-anak, ayo coba sebutkan sifat mulia Nabi Muhammad dan lawannya. Coba yang pertama, siddiq, lawannya apa? Ginjil. Lalu amanah, lawannya apa? Lawannya lawannya adalah khianat. Tabligh lawannya apa? Lawannya kitman. Fatonah lawannya apa? Baladah. Nah, itu anak-anak perlu diingat-ingat. Nah, selanjutnya kita belajar tentang sifat mulia para sahabat ketika berdakwah. Nabi Muhammad memiliki banyak sahabat yang luar biasa. Perjuangan para sahabat dalam ikut berdakwah menegakkan agama Islam tidak ternilai jasanya anak-anak. Sehingga Allah membalas perjuangan para sahabat dengan jaminan masuk surga. Ada 10 sahabat di masuk surga. Hal tersebut termasuk dalam hadis berikut. Ada suatu hadis anak-anak. Dalam tanggal hadis An Abdurrahman ibni Auf Qala berkata dari An Abdurrahman bin Auf berkata, Qala Rasulullah, Qala wasdawu Rasulullah sinten Allah, Qala sudah berkata. Siapa yang berkata? Kan pasti bertanya-tanya. Siapa yang berkata? Rasulullah telah berkata, Abu Bakrin fil jannati. Abu Bakar masuk ke surga. Wa Umaru fil jannati. Sayyidina Umar masuk surga. Wa Utsman fil jannati. Dan Sayyidina Utsman masuk surga. Wa Aliyun fil jannati. Dan Sayyidina Ali masuk surga. Wa Tolhadun dan Sayyidina Tolha sahabat Nabi Tolha bin Zubair masuk surga. Wa Zubair dan Zubair fil jannati masuk surga. Wa Abdurrahman dan Abdurrahman
Abdurrahman siapa kak? Abdurrahman bin Auf fil jannati, yang masuk surga kan? Wa Sa'dun fil jannati, wa Sa'idun fil jannati, wa Abu Ubaidah ibnil Jarrah fil jannati. Rawahu Tirmidzi. Nah, ingat kan anak? Ada berapa sahabat tadi? 10. Yang pertama siapa? Abu Bakar. Lalu siapa yang kedua? Umar. Lalu yang ketiga Utsman. Yang keempat siapa? Ali. Nah, siapa lagi? Ada Tolha. Lalu Zubair. Siapa lagi? Abdurrahman bin Auf. Siapa lagi? Sa'dun. Siapa lagi? Sa'id. Siapa lagi? Ubaidah bin Jarrah. Nah, ada 10. Nah, itu anak-anak harus ingat, minimal ingatlah 4. Nah, pola Paurah 10 sahabat yang disebutkan dalam hadis tentang dari Abdurrahman bin Auf tadi selalu membela Nabi dalam menegakkan agama Islam. Pengorbanan dan perjuangan dalam mengibarkan agama Islam tiada sia-sia karena Allah Subhanahu wa taala dalam menjamin masuk surga. Nah, itu anak-anak harus dicermati. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad, akhlak yang mulia. Akhlak Rasulullah itu ialah Al-Quran. Tidaklah engkau membaca Al-Quran, sesungguhnya engkau senantiasa dalam akhlak yang mulia. Nah, akhlak Nabi Muhammad itu Al-Quran. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan semuanya. Nah, Rasulullah SAW juga sangat sayang kepada semua makhluk di dunia ini terhadap anak-anak. Rasulullah sering melepaskan kerinduan kepada anak-anak ketika pulang dari bepergian kepada anak-anak Rasulullah. Nah, terhadap anak yatim, Rasulullah juga bersabda, keluarga muslimin yang terbaik ialah keluarga di dalamnya terdapat anak yatim dan memperlakukannya dengan baik akan berbanding terbalik jika tidak memperlakukan dengan baik. Nanti itu terhadap orang sakit dan janda, Abu Ja'la Al-Hakim meriwayatkan bahwa Sahal bin Hanif berkata, Rasulullah mengunjungi orang-orang Islam yang lemah, menziarahi mereka, menjenguk mereka yang sedang sakit dan mengatakan jenazah mereka. Nah, mengunjungi orang-orang Islam yang lemah, menziarahi mereka, menjenguk mereka yang sedang sakit dan mengantarkan jenazah mereka. Nah, itu anak-anak. Nah, harus dihafal. Nggak harus dihafal tapi harus dipraktekkan. Tidak hanya dihafal tapi harus dipraktekkan. Nah, ada suatu kisah anak-anak. Ketika Rasulullah perang, Rasulullah mempunyai sifat pengampun. Nah, ketika perang kan, ketika kita berantem sama teman, pasti kita ingin menang, ingin membunuh teman musuh kita. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Ketika ada perang Uhud, sebagian sahabatnya sangat marah dan berkata, alangkah baiknya jika engkau berdoa agar diturunkan siksa bagi mereka. Namun Rasulullah menjawab, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai pengutuk, tetapi aku diutus sebagai penyeru kepada petunjuk yang benar dan rahmat. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kaumku karena sebenarnya mereka tidak mengetahui. Nah, itu Nabi Muhammad saat perang disuruh untuk membalikkan gunung Uhud itu agar musuhnya itu semua mati. Tetapi Nabi Muhammad bersikap bijaksana. Ketika anak-anak kalau diberi kesempatan pasti mau ya. Nah, ya. Kalau diberi kekuatan pasti mau. Tapi beda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya berpikiran seperti ini. Insya Allah keturunannya nanti yang akan meneruskan perjuanganku. Nah, gitu. Jadi tidak langsung dibunuh semua. Siapa tahu anak cucunya ada yang masuk Islam. Nah, itu. Nah, soalnya kepedulian Nabi terhadap alam sekitar, menyayangi binatang, bersikap lemah lembut terhadap binatang, larangan bersikap kasar terhadap binatang, menyayangi tumbuh-tumbuhan, dan seperti itu anak-anak. Jadi anak-anak harus bisa meneladani kepribadian Nabi Muhammad. Ayo, siapa yang tahu dan pernah menjalankan atau mengamalkan sikap kepribadian Nabi Muhammad? Ayo, siapa anak-anak? Siapa yang tahu? Ayo, si Doni. Ya, bagus. Nah, si Doni pernah menolong
orang. Nah, itu termasuk adalah sikap kepribadian Nabi Muhammad. Nah, itu anak-anak. Nah, silakan ayo kita kerjakan ya anak-anak, lembar kerja yang telah kakak berikan, silakan dikerjakan. Ayo, silakan. Nanti kalau ada yang belum tahu, bilang saja. Nah, sudah dikerjakan? Silakan kerjakan terlebih dahulu. Berdiskusi sama kelompok-kelompoknya ya anak-anak ya, berdiskusi. Nanti salah satu ada yang ke depan untuk presentasi ya anak-anak. Oke? Kita lanjutkan. Sudah? Sudah. Nah, sudah anak-anak. Nah, itu tadi. Saya koreksi dulu ya. Kelompok 1 ini sedikit pembenaran dari kelompok 1. Sidik ya, tidak dikik ya, sidik ini ya. Oke. Sudah bagus kelompok 2, sudah bagus kelompok 3, kelompok 4 sudah. Semuanya kita beri aplaus untuk semuanya, tepuk tangan. Nah, jadi ingat teman-teman, ingat anak-anak. Kita harus mampu menauladani sikap Rasulullah. Nah, sebelum kakak tutup pelajaran hari ini, nah, saya ingin anak-anak untuk menyebutkan tokoh yang anak-anak idam-idamkan. Siapa? Ayo siapa Udin? Siapa? Hasyim Asy'ari. Ya boleh, Hasyim Asy'ari adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Udin harus mampu atau bisa sedikit nggak apa-apa, lebih banyak lebih baik untuk menirukan sikap kepribadian Mbah Hasyim. Nah itu. Siapa yang cinta Rasulullah? Nah, katakan semua. Kita harus mampu dan bisa mempraktekkan pelajaran pada pagi hari ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, anak-anak siap? Siap. Nah, itu anak-anak. Nanti saya kakak koreksi hasil lembaga kerja tadi. Setelah saya kakak nilai tadi yang kelompok dan yang individu tadi, nanti akan berikan nilai. Minggu depan ya kakak nilai yang individu. Nah, sebelum kakak tutup, kakak ingin menjelaskan sedikit penguatan buat anak-anak. Nabi Muhammad sejak kecil memiliki sikap kasih sayang terhadap sesama, baik terhadap anak-anak, anak yatim, orang sakit, perempuan janda, maupun terhadap orang yang pernah memusuhinya. Jadi anak-anak jangan saling memusuhi. Berani meminta maaf itu lebih baik daripada orang yang memaafkan. Nah, karena apa? Karena ketika kita ingin meminta maaf kepada musuh kita, itu kita harus menurunkan ego, menurunkan gengsi. Itu adalah pendekar yang sejati, berani meminta maaf terlebih dahulu. Jangan menunggu orang lain meminta maaf. Kalau kita berbuat salah, kita harus minta maaf. Itu. Akhlak mulia ada akhlak yang sesuai dengan ajaran Al-Quran. Apa yang disukai dan dibenci Nabi Muhammad itu adalah apa yang disukai dan dibenci Al-Quran. Nah, yang disukai dan dibenci Nabi Muhammad itu adalah yang disukai dan dibenci di dalam Al-Quran. Jadi anak-anak jangan sampai menirukan sesuatu, apalagi saat ini jangan sampai meniru dengan perbuatan yang jelek. Anak-anak harus bisa mana yang baik, mana yang buruk. Ketika kita bisa mengingatkan, kita ingatkan. Tetapi kalau kita belum bisa mengingatkan, kita pendam dalam hati. Kita doakan semoga orang yang berbuat salah tersebut diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu orang. Nabi Muhammad tidak hanya menyayangi sama manusia, tetapi sayang juga terhadap lingkungan, baik terhadap binatang maupun tumbuhan. Nah itu. Rasulullah memperlakukan binatang dengan lemah lembut. Nah, siapa yang sering menyakiti kucing? Ayo siapa? Yang kemarin memotong pagar tumbuhan itu siapa? Enggak disuruh motong, dipotong. Itu sudah merapikan, menghancurkan kemarin itu. Ya, dijaga. Oke? Anak-anak dengan harus dijaga. Menyantuni binatang akan mendapat pahala dari Allah. Yang merawat binatang itu akan dirawat oleh Allah. Jangan takut. Rasulullah juga melarang bersikap kasar terhadap binatang. Rasulullah tidak pernah memukul sesuatu pun dengan tangannya. Menunggangi binatang secara baik dan jika menyembelih maka disembelih secara baik. Nah, ayo siapa yang sering menangkap belalang lalu dibuat adu-aduan, dibuat
ditaruh-taruhkan. Ayo siapa? Tidak boleh ya. Itu adalah hal yang buruk. Tidak boleh, tidak boleh. Siapapun tidak sah. Kakak tidak menunjuk orang tadi siapapun. Oke anak-anak siap? Nah, harus siap. Nah, lalu saja adalah Nabi Muhammad melarang kita menegang pohon secara sembarangan, terutama pohon-pohon yang berbuah. Beliau menyuruh kita untuk menanam tanaman yang bermanfaat. Kita tidak boleh berbuat kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Karena anak ingat, kita harus mampu menjaga lingkungan sekitar, menjaga alam. Nah, kita harus bisa menjaga anak-anak. Ingat ya anak-anak ya, oke? Oke. Nah itu tadi pengalaman dari kakak. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini bermanfaat kepada anak-anak dan bisa dipraktekkan. Saya tunggu minggu depan siapa yang sudah mempraktekkan ya. Dan jangan lupa, oh ya, sebelum kakak tutup, kakak ingin memberikan tugas pada anak-anak. Nanti tuliskan kegiatan apa anak-anak yang sesuai dengan kepribadian Rasulullah. Yang baik apa, lalu yang melanggar, yang tidak mempraktekkan kepribadian Rasulullah apa. Seperti saya menjahili teman saya, gak apa ditulis semuanya. Kakak ingin lihat, oke? Siapa yang lebih banyak akan kakak beri hadiah. Baik yang buruk atau yang jelek. Siap? Nah, kakak tunggu ya minggu depan. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat. Minggu depan kita akan mereview kembali karena minggu depannya kita sudah ujian akhir semester. Jadi anak-anak kita silakan nanti belajar, lalu minggu depan kita review bersama materi-materi apa dan pembahasan apa yang keluar. Itu anak-anak ya, oke? Silakan gantian. Tadi sudah siapa tadi? Nah, sudah Doni yang memimpin berdoa sekarang. Iza, silakan yang memimpin doa untuk pulang atau doa penutupan. Silakan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, itu teman-teman. Nah, itu anak-anak sudah selesai. Silakan berkemas. Kakak izin pamit terlebih dahulu. Teman-teman, anak-anak semua, kalian harus bisa membanggakan orang tua. Ingat tujuan dari rumah. Pesan dari kakak, jadilah anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Jadilah anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Semangat, jangan lupa belajar dan belajar. Banggakan kedua orang tua kalian. Jadilah anak yang mampu menjadi harapan orang tua. Apapun profesi, apapun cita-cita, ketika itu ada cita-cita yang baik, semua itu lebih baik daripada yang tidak baik. Semangat anak-anak, jangan lupa tujuan dari rumah. Anak-anak semua belajar di sini, menuntut ilmu di sini. Jadi jangan sia-siakan kesempatan kali ini, karena masih ada banyak anak-anak yang di luar sana yang belum seberuntung anak-anak, belum seberuntung adik-adik semua yang di sini. Mereka kesulitan untuk belajar. Sekian dari kakak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.